Oke, selamat malam Kak Caca. Selamat malam Kak Iva. Sorry ya Kak ya, ganggu waktunya bentar. Iya, Gimana Kak Kak kabarnya? gimana? Puji Tuhan baik Kak. Kak Iva gimana nih kabarnya? Lama banget ya kita nggak ketemu ya Kak by the way. Ya udah setahunan gak sih Kak kita gak ketemu? Udah Hampir berpindah tahun ya, sekarang kan. nggak kerasa banget. Kak, aku izin ngewawancara Kakak ya Kak ya, terkait dengan bisnisnya Kakak dan yang telah dijalani selama bisnisnya berlangsung. Boleh Kak? Boleh, boleh Kak, boleh Kak. Silakan Kak. Kak Caca boleh deh memperkenalkan diri terlebih dahulu biar teman-teman ini kenal juga. Oke, perkenalkan nama saya Marisa Dewi Harmoko. Sekarang lagi masuk di bidang F&B, menjurus ke makanan-makanan homemade, dan sekarang udah berjalan sekitar 7 tahun, dan tahun ini masuk tahun ke-8. Bisnisnya apa Kak? Boleh tak kalau boleh tahu brandnya apa Kak namanya? Brandnya Miss Kitchen, Kak. Boleh follow Instagramnya ya, Kak. Oke, jadi Instagramnya Miss Kitchen ya Kak ya. Jadi dari 2017 itu udah langsung ke makanan ini ya. Pertama, waktu 2017 itu, 1 bulan berlangsung itu, saya jualnya frozen food dulu sih, Kak. Oh, Karena frozen kan food. namanya kita usahakan pasti masih ada rasa takut-takut ya, Kak. Jadi, pertama itu jualnya frozen food dulu. Habis ke frozen food, baru saya 3 bulan berjalan, baru saya mulai masuk jual makanan-makanan berat. Ada chicken katsu, ada yang geprek, terus ada ayam serundeng, terus ada kebab katsu, ada siomay, ada telur gulung. Ya biasa orang-orang zaman dulu suka banget kan ya makan-makan telur gulung. Pasti Kak Jajanan Iva juga. SD gitu ya Kak ya. Iya kan jajanan SD itu kayak pasti orang-orang pada cari ya kan Kak, kayak gitu. Nah terus aku juga nyediain kayak birthday-birthday gitu Kak. Aku ada nyediain noodle-noodle bento gitu-gitu. Terus ada sekarang juga ada tumpeng. Oke Kak. Dan itu tuh ini ya Kak ya, ada tempat makannya gitu atau memang itu cuman produksi aja Kakak? Untuk sekarang sih Kak Hmm? masih homemade Kak, jadi masih produksi lewat rumah. Cara pengirimannya pakai Gojek atau pakai Grab Express ya Kak. Nah, tapi untuk sekarang ini belum ada tempat makannya Kak. Mungkin nanti ke depannya bakal ada ya Kak ya, doain aja ya Kak ya. Amin, Kak. Jadi gimana sih cara brandingnya Kakak ini terhadap bisnis Kakak di Kota Tarakan ya Kak ya? Di Iya Kalimantan Utara. bener, bener. Jadi cara aku nge-branding itu Kak kemarin aku sempet minta tolong sama ya zaman sekarang tahu kan kayak lagi gencar-gencarnya selebgram Oh, atau pakai selebgram influencer. gitu. Iya Endorse gitu ya bener. Kak ya? Iya bener Kak. Dan aku bener-bener nyediakan budget buat endorse gitu Kak sama selebgram atau influencer gitu. Nah itu tuh berpengaruh juga sih Kak. Terus sama lewat Instagram. Ada kan Kak yang sekarang iklan berbayar. Hmm, ads Itu berbayar aku gitu. juga pakai itu Kak. Jadi kan perhitungannya per kilometer gitu ya Kak ya. Nah itu tuh juga sangat mempengaruhi Kak. Jadi orang-orang yang tinggalnya jauh dari tempat aku, Hmm? mereka juga akhirnya tahu kayak gitu. Nah terus sama lewat Facebook Kak. Jadi Facebook waktu zaman 2017 itu, wah itu top banget Kak, masih top banget. Jadi saya itu ikut grup-grup kuliner Tarakan, komunitas kuliner pecinta Tarakan gitu-gitu. Saya itu ikut-ikut komunitasnya gitu. Nah, jadi setiap hari saya up nanti adalah orang-orang chat di Messenger. Tapi untuk di zaman sekarang udah kurang Kak, karena orang-orang pada beralih ke TikTok sama ke Instagram. Oke. Terus nih Kak, aku mau nanya gimana sih eh, trik dari Kakak supaya pelanggan ini terus berdatangan tapi terus setia gitu loh Kak. Maksudnya kayak nggak beralih ke produk lain gitu, masih ke Baik. produknya Kakak gitu. Gimana sih cara Kakak, tipsnya Kakak gitu? Oke. Em, jadi kalau untuk tips aku ya Kak ya, aku tuh setiap kali orang order, setelah ada pengantaran, aku selalu bilang, Kak, untuk masukan kritik dan sarannya boleh ya Kak kabarin. Karena aku juga sangat perlu setiap hari aku selalu belajar gitu Kak, kayak em, aku ada masukan nih, jadi aku bisa rubah gitu. Nah kan jadi bukan soal pelanggan beli makanan sama kita,
lalu udah kita biarin aja kayak gitu. Nah, jadi aku lebih banyakin interaksi sama pelanggan, terus cara aku nge-treat pelanggan, cara aku berbicara komunikasi sama pelanggan itu juga berpengaruh sih Kak menurut aku. Karena ketika misalnya Kak, kita jualan nih, terus tiba-tiba kamu bilang, Kak, halo Kak, mau beli. Terus kita bilang, udah list aja. Kamu pasti kan ngerasa, Bis itu ya ih kak ya. kasar banget sih. Jadi Iya, harus kasar ramah banget sih. friendly itu ya kak ya. Iya, jadi kan pasti kayak, halo Kak, selamat siang. Ada yang Hmm, bisa dibantu Kak. Nah, gitu kan. Jadi kan pelanggan kayak, mungkin walaupun makanannya kurang, tapi karena kita nge-treat lewat komunikasi kita bagus, mungkin pelanggan itu bakal senang sama kita, bakal suka gitu loh Kak. Jadi berarti kayak, harus ada strategi komunikasinya juga ya kak ya. bener, Mengikat komunikasi itu harus pelanggan. dibangun. Iya, bener. Itu tuh salah satu nge-branding supaya kita punya brand itu tetap bisa bertahan, Kak. Terakhir nih Kak, tips bagi orang di luar sana yang ingin memulai usahanya nih Kak, apa? Tips dari Em, Kakak sebagai pengusaha nih, Kalau dari aku pribadi sih, Kak, kalau mau mulai usaha tuh harus punya mental sama keberanian sih, Kak. Kayak mental gitu. dulu ya Kak ya. Iya bener mental dulu sih kak yang dibangun karena kenapa tadi aku sempat bilang kan kak eh, aku dapat penjual yang persis banget jeplok kayak aku Hmm, ketika aku punya mental nggak kuat pasti aku down pasti aku udah tutup aja nggak usah jualan tutup aja biarin nih orang jualan ya kan pasti kan kita punya mental mental kerupuk ya kan kak kan kayak gitu. Nah terus menurut aku tuh mental harus nomor satu karena kayak kapanpun orang tuh bisa jatuhkan kita kak kayak gitu terus kayak mungkin makanan kita udah naik nih kak di atas angin tiba-tiba ya kita kan gak ada pernah tahu ke orang jahat kayak gimana ke kita ya gitu ya mungkin betul. di nasi kita ditaruh rambut sama orang itu kan bisa menjatuhkan juga kalau kita punya mental yang lemah pasti kita kayak aduh gimana sih tadi kerjanya gini-gini ya pasti kan kita kan udahlah nggak usah jualan lah tutup dah gitu kan pasti kan gitu ya kan kak. Nah, sama kita tuh harus berani sih, Kak. Jadi kalau kita memulai segala sesuatu tuh menurut aku berani dulu. Karena kayak aku tadi bilang di awal, aku berani dulu nih, Kak, gitu. Entah nanti laku atau enggak, tapi aku berani dulu. Ya udahlah, coba berproses dulu. Kalaupun misalnya gagal, berarti eh, rezekiku bukan di situ. Aku disuruh buat hal lain lagi, kayak gitu. Jadi menurut aku kalau kita mulai usaha itu jangan selalu berpikir kita bakal berhasil. Tapi kemungkinan gagal terbesarnya ini apa dulu gitu. Jadi Hmm. kita harus berpikir dulu kayak gitu Kak. Jangan selalu pikir ah gampang nih ntar ntar juga berhasil kayak gitu. Nah, kenapa? Karena kalau nanti kita dapat gagalnya kita pasti kecewa gitu. Jadi kalau kita mulai usaha jangan selalu berpikir suksesnya dulu, tapi pikir juga kayak kalau nanti aku gagal, semisalnya permisalan gagal ya aku udah nggak putus asa lagi karena aku punya mental dan aku punya keberanian nggak apa-apa it's okay nanti aku cari cari kerja yang lain lagi cara buat yang lain lagi kayak gitu. Oke, luar biasa banget Kak. Makasih banyak ya Kak ya udah menyempatkan waktu sharing buat kita semua terkait dengan bisnis yang dijalani Kakak. Kak Caca. Gitu. Kak, thank you banyak ya Kak ya. Aku ini mungkin udah cukup videonya. Aku cukupkan. Oke Thank makasih banyak ya Kak Iva sudah you. mau sharing-sharing sama Kak Caca nanti kita ketemu lagi ya. Iya, nanti ketarakan ya kak ya. Saya nyusul lagi ya. Siap. Oke kak, see you kak. See you.